Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami berdua yang akan segera mempresentasikan hasil dari pengabdian pada masyarakat kami mengenai sekolah ramah HAM sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan di kalangan siswa. Saya Yordan Gunawan dan juga kolega saya Muhammad Bima Auron Hafiz dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum kami memaparkan apa saja aktivitas yang sudah kami lakukan, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan juga para pihak yang sudah memberikan waktu untuk bisa bekerja sama kepada kami, terutama LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga pihak mitra dalam rangka program pengabdian pada masyarakat Sekolah Ramah HAM sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan di kalangan siswa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tersusun atas bantuan pendanaan dari Lembaga Pengabdian dan Penelitian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Madrasah Mualimin dan Madrasah Mualimat Kota Yogyakarta. Dan untuk sebagai pendahuluan serta beberapa hal yang berhubungan dengan metode pelaksanaan akan segera disampaikan oleh kolega kami Muhammad Bima Auron Hafiz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Yordan Gunawan atas kesempatannya. Untuk memulai presentasi kali ini, sebenarnya pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak dilahirkan dalam kehidupannya sendiri. Hak asasi manusia melekat pada manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menghormati dan melindungi martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati, dipertahankan, dan bahkan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Kekerasan di sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling terlihat terhadap anak-anak saat ini. Kekerasan di sekolah bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan psikis. Hal ini sering diekspresikan melalui tindakan bullying, intimidasi, dan represi. Kekerasan di sekolah menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan yang merusak iklim sekolah secara umum dan melanggar hak siswa untuk belajar di lingkungan yang aman dan tidak mengancam. Sekolah tidak dapat menjalankan perannya sebagai tempat belajar dan bersosialisasi jika anak tidak berada dalam lingkungan yang bebas kekerasan. Sekolah ramah hak asasi manusia yang kami gagas ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dan mendorong partisipasi aktif semua anggota komunitas sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam semua bidang kehidupan sekolah. Pengabdian ini mendorong dan mendukung pengembangan budaya global hak asasi manusia dengan memberdayakan siswa dan guru di sekolah menengah di Indonesia maupun seluruh dunia untuk menciptakan komunitas sekolah yang ramah hak asasi manusia. Sekolah yang berpartisipasi bekerja untuk mengembangkan pendekatan sekolah prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam bidang utama kehidupan sekolah termasuk tata kelola, hubungan kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler dan lingkungan sekolah. Sekolah ramah hak asasi manusia menjangkau di luar kelas maupun ke dalam masyarakat untuk mengubah cara berpikir masyarakat tentang bagaimana berpartisipasi untuk menangani hak asasi manusia yang lebih khususnya hak asasi manusia terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan dan mengubah sikap dan perilaku di seluruh komunitas, budaya global hak asasi manusia akan terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun metode pelaksanaan pengabdian yang kami susun, yang pertama bahwasannya diharapkan sejumlah gagasan atau ide pemikiran yang lahir daripada narasumber dapat melahirkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas di kalangan pelajar. Melalui program ini, para partisipan atau mitra kami akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan tidak apatis untuk mengimplementasikan sekolah ramah HAM yang kami gagas. Program ini bisa menjadi pilot project dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok katalisator yang mendorong kelompok lain di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta untuk melibatkan diri atau bahkan melakukan kegiatan yang sama demi terwujudnya
sekolah ramah HAM di Indonesia. Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan kami ini adalah pelajar, siswa-siswi, guru, dan staf Madrasah Aliyah Mualimin dan Madrasah Mualimat Yogyakarta sebagai penerima manfaat. Dan tak lupa pula kami juga ikut mengundang masyarakat di sekitar sekolah agar mendukung program yang kami susun. Adapun lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Madrasah Mualimin dan Madrasah Mualimat yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2020. Untuk pelaksanaan dan hasil pengabdian akan lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Iwan Gunawan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan dan hasil pengabdian kami lakukan adalah pertama kami melakukan program ceramah yang dibawakan oleh kami sendiri sebagai tim program pengabdian ini yang dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama bertempat di Aula Asrama Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta dan materi dibawakan oleh Yordan Gunawan yang merupakan dosen pengampu mata kuliah asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga hadir para pelajar dari Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta beserta pimpinan. Dan dalam sesi 1 ceramah ini, para pelajar terlihat memang sangat antusias untuk memahami apa itu asasi manusia, dan itu terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang memang dilontarkan oleh para siswa pada saat sesi pertama tersebut. Sementara program ceramah sesi kedua kami laksanakan di Aula Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta dan dihadiri oleh siswi Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta. Materi ceramah atau seminar ini kembali juga dibawakan oleh Yordan Gunawan, dan dalam sesi kedua ceramah ini pun alhamdulillah para pelajar juga cukup antusias untuk mengikuti program dan mengajukan banyak pertanyaan yang memang berhubungan betul dengan hak asasi manusia, karena memang banyak sekali siswa yang justru tidak paham bahwa mereka sebetulnya bagian dari kelompok yang sangat rentan untuk bisa mengalami kekerasan dan pelanggaran terhadap asasi manusia itu sendiri. Ini adalah foto pertama dari program ceramah kami di Madrasah Mualimat Kota Yogyakarta. Kemudian pola yang kedua kami lakukan adalah dengan pelatihan, yaitu seminar dan diskusi secara informal, karena kita tahu bahwa mahasiswa Mualimat itu adalah anak-anak muda yang memang harus kami ajak untuk berbicara dengan khas gaya mereka sendiri, sehingga mereka bisa menerima materi pelatihan dengan sederhana. Kemudian materi pelaksanaan pelatihan yang diberikan mengambil beberapa kasus hak asasi manusia yang ringan gitu, sehingga memang siswa sendiri mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebetulnya kasus pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri dari hal yang sederhana sekali, termasuk misalnya bullying di sekolah gitu, atau kemudian ada juga pola body shaming dan lain sebagainya yang sebetulnya kalau difahamkan kepada siswa, justru mereka paham bahwa itu merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri yang harus mereka jaga antar sesama mereka. Selain itu, kami juga berbagi pengalaman untuk bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi siswa, serta menentukan prasyarat untuk berhasilnya pendirian sekolah ramah asasi manusia. Metode pelatihan melalui diskusi informal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dan juga bagaimana peserta atau siswa itu bisa memberikan peran yang aktif ke dalam aktivitas pembentukan sekolah ramah asasi manusia ini. Pada kegiatan pelatihan ini kembali diisi oleh saya sendiri, Yordan Gunawan, dan juga dibantu oleh rekan kami Muhammad Bima Orhan Hafiz. Program pelatihan ini dilaksanakan kembali di Aula Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, dan alhamdulillah dihadiri ratusan pelajar dari Mualimat sendiri yang memang sangat antusias untuk mengikuti acara, karena memang kami bentuk acara tersebut dengan pola anak muda. Kemudian pada kegiatan pelatihan ini, para pelajar kami ajak untuk bisa menjadi agen perubahan yang mendorong partisipasi aktif semua anggota komunitas sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip asasi manusia ke seluruh bidang kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekolah gitu. Pelatihan ini juga membagikan poster yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman bersama melalui jargon-jargon agar para pelajar itu bisa menerapkan, memahami, mengetahui, memahami, dan juga menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri, seperti menolak bullying sampai dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah yang juga banyak terjadi pada hari ini. Elemen masyarakat yang memang kami libatkan, sebagaimana disampaikan oleh rekan kami Bima tadi, orang tua dan pengasuh lainnya juga, itu kita sampaikan poster dan sebagainya, kami titipkan kepada putra-putri mereka semua, kemudian masyarakat di sekitar yang juga memang memiliki andil cukup besar untuk bisa memajukan sekolah untuk dapat menjadi sekolah yang ramah terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Di samping itu tentu peran guru sangat luar biasa penting, karena memang kita tahu kewajiban guru dalam menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekolah itu antara lain memperkenalkan langkah-langkah praktis untuk beberapa hal yang sifatnya inklusif, seperti kepada siswa-siswa yang mengalami masalah dengan ketidaksempurnaan, kemudian maksud saya ketidaksempurnaan secara fisik, kemudian mempromosikan lingkungan yang saling menghormati satu dengan yang lainnya, kemudian mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antar siswa, serta mendorong keterlibatan lokal siswa itu sendiri, melibatkan anak-anak sebagai mitra, jadi tidak seperti antara seorang guru yang justru memiliki batasan-batasan dan gap yang sangat jauh terhadap siswanya. Karena walau bagaimanapun siswa itu membutuhkan orang yang bisa mendengarkan mereka, dan juga tugas guru lainnya adalah menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Sehingga dari sana memang kami bekerja sama secara penuh kepada para guru. Gambar kedua ini adalah program pelatihan juga yang kami selenggarakan untuk para siswa mu'alimin maksud saya, di Kota Yogyakarta. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semua, pelaksanaan dan hasil pengabdian ini tidak hanya sekedar dilakukan dengan cara seminar dan ceramah saja, tapi juga kita membuat semacam permainan role play, dan pada program ini para pelajar memainkan peran sebagai elemen-elemen yang terlibat dalam sekolah ramah HAM melalui metode role play yang menuntut keterlibatan peserta secara aktif dalam simulasi pelaksanaan sekolah ramah asasi manusia. Tujuan metode ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini, terutama dengan maraknya kasus kekerasan antar siswa, bullying, sampai dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah. Pada kegiatan ini melibatkan para guru, staf, dan juga siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan ini dan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan waktu untuk memperagakan konsep sekolah ramah asasi manusia. Siswa sendiri mempraktikkan bagaimana menghargai guru, staf, dan siswa lainnya dalam menjalani proses belajar mengajar, sementara guru juga mempraktikkan pemahaman tentang asasi manusia melalui pola asah, asih, dan asuh terhadap siswanya sendiri, untuk menciptakan suasana yang kondusif di sekolah dan meminimalisir perilaku kekerasan seperti bullying dan perkelahian antar siswa, sehingga tercipta sikap terbuka dan bertanggung jawab dalam tata kelola sekolah, membangun rasa percaya antar seluruh warga sekolah dan pihak terkait. Ini adalah bentuk salah satu pola role play yang kami buat kepada siswi-siswi yang berada di Madrasah Mu'alimat Kota Yogyakarta. Ini adalah proses bagaimana monitoring yang kami lakukan dalam perkembangan sekolah ramah asasi manusia. Bapak Ibu bisa lihat, mulai dari bagaimana meningkatkan kesadaran kepada para guru untuk bisa terlibat langsung dalam aktivitas sekolah ramah HAM ini. Kemudian kita mulai mengembangkan rencana aksi untuk bisa membuat sekolah itu menjadi sekolah yang ramah HAM, dan kemudian melaksanakan aktivitas. Lalu kita mengadakan evaluasi, dan evaluasi itu sendiri kami tambahkan dengan cara memperbaiki pola dalam metode untuk bisa membuat sekolah itu menjadi sekolah ramah HAM. Alhamdulillah, artikel kami siap diterbitkan di Jurnal Pengabdian Masyarakat Membangun Negeri Universitas Muhammadiyah Buton, yang insya Allah akan segera diterbitkan dan sudah mengalami revisi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Membangun Negeri ini diindeks di Sinta level 5, jadi insya Allah
kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penerbitan. Untuk kesimpulan dan saran, kami berharap bahwa memang melalui pada program ini, para pelajar, tenaga pendidik, guru, maksud kami masyarakat dan juga justru pemerintah yang memang menjadi bagian terpenting dari penegakan hak asasi manusia itu sendiri, akan memiliki motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dan juga tidak apatis untuk menjaga dan menjamin hak asasi manusia di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Program ini kami harapkan menjadi role model atau pilot project di mana para partisipan atau siswa, siswi dan juga para guru diharapkan menjadi katalisator untuk mendorong perubahan yang di sana juga tidak terbatas di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta maupun daerah istimewa Yogyakarta untuk bisa melibatkan diri atau melakukan hal yang sama demi terwujudnya sekolah ramah hak asasi manusia di Indonesia di masa mendatang. Sekolah ramah hak asasi manusia adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk bisa menganggap bahwa nilai-nilai hak asasi manusia itu merupakan sebuah prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah. Jadi ketika ada penyelenggaraan sistem belajar mengajar, justru harus dimunculkanlah apa yang disebut sebagai nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri. Nilai dan prinsip hak asasi manusia merupakan inti dan ruh dari proses pengalaman pembelajaran, proses belajar dan juga mengajar, serta akan tercermin dalam segala aspek sendi kehidupan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semua, demikian presentasi dari kami atas program pengabdian pada masyarakat untuk sekolah ramah asasi manusia di Kota Yogyakarta. Terima kasih, saya Yordan Gunawan dan juga Muhammad Bima Oron Hafiz dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.